bagian anak semua? Kasih anak bapak sudah disiapkan semua di depan ini. Oke, hari ini kita mau belajar alat sudah disiapkan pada kelas. Tapi sebelumnya kita mulai untuk mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Terus kita berdoa. Coba kita silakan doanya. Senang please. Get ready. Let's greet our teacher. Good morning, sir. Sit down, please. Let's pray. Thank you, God. We want to study. Bless us, please. Amen. Oke, terima kasih. Ini masih pagi, mudah-mudahan semua sudah mandi tadi kan? Sarapan kan? Oke, tapi sebelumnya coba dulu Bapak biar lebih enak lagi suaranya biar Bapak lebih lega. Kita bernyanyi dulu bisa kira-kira ya. Coba dengan depannya sila hafal semua. Baik. 1, 2, 3, ya. Ganda Pancasila, aku mendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Isikan suaranya kuat. Silakan semua. Oke, Bapak semuanya sebelum kita masuk ke materi yang mau Bapak sampaikan, ada mau tanya. Siapa di sini yang pernah mengoperasikan atau main komputer? Siapa di sini kira-kira yang punya di rumah komputer? Siapa yang pernah dengar kalimat coding? Kalimat artifisial bahas tentang cara berpikirnya, ya, cara berpikir komputasional. Pak, samakah komputer dengan komputasional? Kalau komputer alatnya, komputasional sistem caranya, ya, sebagai dasar coding dan dasar artifisial. Yang disebut dengan cara berpikir komputasional, bukan ada kalimatnya Pak. Apakah kami nanti akan disuruh berubah jadi komputer? Tidak. Apakah kami harus menyediakan komputer semua di rumah? Nah, jadi bagaimana sebenarnya? Kamu yang mau diasah itu adalah cara berpikirnya. Nanti ketika kamu sudah tahu cara berpikir seperti ini, kecerdasanmu akan meningkat. Setiap ada permasalahan akan bisa kamu uraikan, akan bisa kamu selesaikan dengan beberapa prinsip dasar. Biasanya orang yang sudah bisa berpikir dengan cara ini untuk menyelesaikan masalah itu akan sangat mudah. Oke, akan sangat mudah. Coba kita tengok cara berpikir komputasional itu. Pak, tengok ke depan. 1. Komputasional adalah metode pemecahan masalah. Ada sebuah masalah. Di mana sih memecahkan masalah ini? Nah, inilah dia. Secara sistematis dengan logis menggunakan konsep-konsep dasar ilmu komputer. Makanya tadi komputasional itu tidak sama dengan komputer. Komputer itu logikanya, komputasional itu caranya. Ya, bagaimana sih komputer itu, Pak, memecahkan sebuah masalah? Sebenarnya di dalam komputer itu apa ada manusia? Tidak. Jadi bagaimana? Dia sudah diprogram, kemudian cara-cara mengerjakan sesuatu itu dia mengikuti empat langkah yang ada di sana. Kalau kamu pernah punya gadget, misalnya HP kan, kamu buat di situ kalimat nasi goreng, bisa. Kira-kira yang muncul di situ di layarmu itu, apakah ada di situ gambar bebek, gambar kolam, gambar pesawat, atau gambar makanan-makanan nasi goreng semua? Kira-kira apa yang muncul di situ?
Gambar nasi goreng. Kalau kamu buat lagi di situ tulisannya, tulisan teh manis dingin. Kira-kira muncul gambarnya itu karena kamu mengambil model pengambilan gambar. Apakah di situ akan muncul gambar ikan mas, gambar kuali, atau akan jenis-jenis ikan lemak, jenis-jenis dari misalnya menu-menu teh manis? Apakah di situ yang muncul makanan minuman berupa teh manis semua, atau muncul gambar-gambar lain yang tidak ada kaitannya teh manis semua? Maka pertanyaan ini muncul, Pak, kok bisa ya dia menghadirkan teh manis semua? Saya itu teh manis semua gambarnya hadir. Saya munculkan di sini nasi goreng, semua yang berkaitan dengan nasi goreng muncul. Kalau gambar nasi goreng, kalau tulisan mungkin nanti pokoknya ada restoran yang menyajikan tentang nasi goreng, kan gitu kan? Kenapa tidak muncul random di situ, Pak? Kita gambar kelapa kayak muncul waktu saya buat nasi goreng. Kok pintar sekali dia ya? Siapakah yang membuat itu? Komputernya kok pintar? Dia menyediakan yang saya buat. Apakah ada orang di situ yang bertugas? Kencang sekali dia membuatnya. Kalau seandainya ada manusia di situ, dia akan gambar-gambar, dia nggak akan bisa secepat itu kan? Sedangkan komputer hitungan detik bisa dia berapa gambar langsung nambah. Kenapa kecerdasan seperti itulah yang mau kita buat kepada manusia? Walaupun tidak sekencang itu, tapi sistemnya itu akan membantu kita cara berpikir untuk memecahkan sebuah masalah itu lebih cepat. Ya, coba kita lihat cara berpikir orang yang disebut dengan cara berpikir komputasional itu. Kecerdasannya itu satu, ada 4 pilar utamanya. Tengok apa aja itu. Satu disebut dengan dekomposisi. Masalah besar ini masalahnya besar. Ya, dipecahkan dulu sedikit-sedikit. Contohnya apa itu, Pak? Tengok, ada sebuah masalah dipecahkan di situ. Ini ada guli, tahu guli, kelereng. Kelereng ini banyak. Ada banyak sekali, misalnya satu toples, ya, satu toples misalnya kelerengnya warnanya ada merah, ada yang biru di dalamnya, ada yang model kayak planetnya atau mata kucing ya namanya, kan? Ada lagi yang transparan kayak kaca semua kan? Toples itu dicampur-campur, jatuh ke serak. Ini sebuah masalah ini. Jadi coba kamu rapikan kata mamamu. Coba kamu rapikan semua guli yang berserakan ini sebuah masalah. Kamu rapikan dan hasilnya saya mau tengok serapi-rapinya ditempatkan ke beberapa wadah. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu ambil semuanya, tumbuk sini, tumbuk sini, tumbuk sini? Tidak. Maka masalah yang berserakan ini akan kamu perkecil. Kamu perkecil, maka kamu akan buat di kepalamu itu kamu harus susun berdasarkan apa, ya kan? Kan ada dikasih 4 mangkok misal, maka kamu akan menyusunnya berdasarkan ukuran kah? Ada yang besar, ada yang kecil, atau berdasarkan warna kah? Maka kamu akan berpikir seperti itu dengan cepat. Kamu tengok, kayaknya gulinya semua sama ukurannya, berarti saya tidak perlu untuk membuat secara ukuran, tapi beda-beda warnanya. Maka saya akan membuat kecil-kecil tumpukannya dengan berdasarkan warna. Seperti itu kamu ambillah semuanya, warna-warnanya kamu sesuaikan. Jadilah sebuah, terpecahkanlah masalah itu. Apa kata mama tadi? Masalahnya adalah ini berserak, disuruhnya kamu susun dengan rapi, tetapi harus serapi mungkin, dikasih 4 wadah. Maka kamu percantik semua itu dengan menyusunnya berdasarkan warna. Nah, itulah namanya memecah-mecahkan masalah yang besar tadi berserakan menjadi kecil. Berpikir komputasional tadi artinya berpikir dengan cara komputer. Kalau kamu tengok cara kerjanya cepat, ya. Maka sebenarnya bagi dia itu caranya untuk melakukan sebuah masalah itu terpecahkan atau memecahkan sebuah masalah itu ada 4 langkah. Yang pertama, apa itu? Dekomposisi. Sebuah masalah besar itu diperkecil, ya, diperkecil. Nanti kita bahas satu-satu. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola itu mencari kesamaan atau tren. Kalau pernah kamu tengok HP,
pemirsa, kalau pernah kamu tengok misalnya sesuatu di HP itu, ketika kamu buka, kenapa muncul iklan yang selalu berkaitan dengan itu? Misalnya, perempuan, misalkan kamu pernah nengok-nengok model-model baju, ya kan, cantik model baju dia. Ketika kira-kira kamu buka berita atau buka yang lain-lain misalnya YouTube, muncul iklan. Iklan yang masuk samamu itu adalah iklan yang berupa pakaian-pakaian. Kenapa bisa begitu? Karena dia sudah memahami apa yang pernah dan sering kamu buka di HP, itulah yang namanya pola. Ditengoknya pola kerjamu. Kenapa bisa begitu? HP-nya sudah membaca bahwasanya yang seperti itu pernah dibuka sekali, dua kali ditengoknya, sekali pernah, dua kali pernah. Oh, kesukaan dia membuka ini, maka akan muncul sering informasi mengenai yang seperti itu. Lanjut, abstraksi. Fokus pada informasi penting dan mengabaikan yang tidak perlu. Contohnya apa itu, Pak? Misalnya ada sebuah hal-hal yang ingin kamu buka seperti yang tadi saya bilangkan. Contoh di gadget ini kamu pengen membuka tentang pelajaran aljabar misalnya. Aljabar kamu buka di Google, maka komputer itu tidak akan memberikan kamu pelajaran matematika yang lain. Bangun ruang mungkin tidak akan dikasihnya samamu, dia akan fokus kepada apa yang kamu perintahkan. Kalau aljabar saja yang kamu minta, aljabar. Contohnya IPA lagi, contoh rantai makanan kamu minta dalam pelajaran IPA, yang dikasihnya pakailah samamu tentang rantai makanan. Masalah fotosintesis akan diabaikan di situ, diabaikan. Kenapa tidak diikutkan aja? Itu kan IPA juga, iya kan? Itu kan IPA juga, karena itu dianggap dia hal yang tidak penting dalam pencarian. Karena pencarian tadi mengenai rantai makanan, walaupun sama-sama IPA. Begitulah cara berpikirnya komputer tersebut. Kemudian algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma itu adalah algoritma langkah-langkah. Contohnya, serangkaian instruksi langkah yang langsung ke pemerintahan dalam bentuk pemecahan masalah sebuah negara. Negara itu dipimpin seorang lurah, betul nggak? Negara itu dipimpin oleh seorang camat, betul tidak? Sebuah kelurahan, pimpinan tertinggi dalam sebuah kelurahan itu adalah seorang presiden, betul tidak? Dalam sebuah kelurahan itu ada pimpinannya, dalam kecamatan ada pimpinannya, dalam negara ada pimpinannya, dalam kota ada pimpinannya. Yang mana kemana duluan? Iya kan? Yang mana kemana duluan? Maka kita coba lihat kembali hierarki pemerintahan. Sebelum sampai kembali, sebuah negara itu harus kamu ketahui, khususnya Indonesia, yudikatif, atau membuat undang-undang, biasanya disebut dengan DPR, MPR, ada DPD, DPRD. Mereka itu yang berkaitan dengan pembuatan undang-undang, legalitas. Mereka yang disebut dengan legislatif. Yudikatif itu siapa? Yudikatif itu orang yang tujuannya menegakkan keadilan. Contohnya polisi, jaksa, ya kan? Mereka adalah yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum. Yang tadinya mereka buat hukumnya, yang ini melaksanakan penegakan hukumnya. Sedangkan eksekutif adalah orang yang melaksanakan tata pemerintahan. Nah, jadi sebenarnya kepala-kepala daerah, kepala pemerintah itu siapa? Mereka itulah yang disebut dengan eksekutif. Kita lihat dari yang tertinggi, negara.
presiden nomor 1. Di bawah negara itu nanti ada namanya sebuah negara dipecah-pecah menjadi provinsi. Biar apa itu? Biar pemimpinnya mengaturnya lebih mudah. Kalau tidak dibuat seperti itu, maka satu negara, satu kepala daerah, satu presiden tidak bisa langsung ke seluruhnya secara kompleks seluruh negara yang diaturnya. Maka dibagi-bagilah urutan-urutan terkecil biar pekerjaan itu lebih mudah. Contoh, negara dipimpin presiden. Presiden itu nanti dibantu beberapa menteri. Ya. Kemudian di bawah sebuah negara itu, apa itu? Provinsi. Apa namanya? Provinsi. Provinsi itu siapa yang memerintah? Siapa yang memerintah? Siapa yang memerintah? Gubernur. Berapa provinsi di Indonesia itu? Setiap provinsi itu dipimpin oleh seorang gubernur. Kita berada di Indonesia, apa namanya? Apa nama provinsi kita? Sumatera. Dalam sebuah provinsi Sumatera ini dibagi-bagi lagi biar enak memerintahnya. Maka setelah dibagi, di bawahnya itu ada dua jenisnya. Yang pertama disebut dengan kota madya, yang kedua disebut dengan kabupaten. Nanti Bapak jelaskan apa bedanya. Di sini beda. Satu kota madya, yang kedua kabupaten. Coba untuk pertanyaan. Kira-kira kalau dari segi ukuran, mana lebih besar kota madya atau kabupaten? Mana lebih besar kota madya atau kabupaten? Kabupaten. Contoh, ini Medan. Kalau kabupaten ini segini. Contoh lah, ya. Ini Medan, ini kabupaten. Kota madya itu tadinya itu adalah bagian dari kabupaten yang sudah layak untuk memisahkan diri, maka dia berdiri sendirilah menjadi sebuah kota madya dengan beberapa masyarakat. Ya, contohnya Medan. Apalagi yang sudah berdiri sendiri di Sumatera Utara di kabupatennya, contohnya lagi Binjai, kota madya. Ya, jadi kabupatennya ini Pak, ibu kotanya mana? Coba kita lihat. Kota madya yang paling lima, kabupaten paling dekat dengan Sumatera kota madya Medan apa namanya? Apa namanya? Deli Serdang. Inilah Deli Serdang. Mana batas Deli Serdang? Saya tanya. Medan ini di dalam kabupaten. Kalau kamu lihat jembatan itu, jembatan yang di Kampung Lalang. Kalau kamu berada di sebelah sini, kamu langsung berada di Medan. Nyebrang kamu dari Sembatan, kamu tidak lagi di Medan. Kamu sudah berada di Deli Serdang. Di mana batas kota Medan itu? Kalau di sana perbatasannya di jembatan itu. Daerah sana nanti daerah Tanjung Morawang, ke sana lagi. Ya, daerah sana. Itulah Medan. Setelah itu nanti kamu jumpai lagi di Serdang. Luas. Itu semua luas. Maka pemerintahan itu terbagi. Kota madya itu dipimpin oleh seorang apa namanya? Wali kota. Sedangkan kabupaten itu dipimpin siapa? Bupati. Betul. Mana lebih maju? Biasanya lebih maju ini. Katanya karena sudah maju, mereka melepaskan diri dan berdiri sendiri. Di sini ada universitas biasanya, Kongres, KBS, itu lengkap misalnya. Lebih maju, jadi mereka sudah sah untuk bisa berdiri sendiri. Makanya melepaskan diri dari kabupaten berdirilah menjadi sebuah kota madya. Nah, di bawah kota madya ini nanti dipecah-pecah lagi Medan ini dipecah-pecah biar lebih mudah lagi mengaturnya. Apa di bawahnya? Medan ini semua dipecah-pecah lagi pemerintahannya.
pemerintahnya kita pecah-pecah lagi. Kalau di Kota Madya di bawah kecamatan itu apa? Kita berada di kecamatan apa ini? Medan, LP, ya. Kemudian kita LP itu bisa ada di orang, ada apa namanya? Ada apa ya kan? Ada Helvetia, bisa apa namanya? Namanya adalah kelurahan. Siapa yang memimpin kelurahan? Kalau di sini tidak ada kelurahan, desa. Desa. Siapa yang memimpin desa? Kepala desa. Kalau disingkat kepala desa menjadi apa? K. Kepala. Desa. Kepala desa. Kemudian kita berbeda lagi ke masyarakat, dipecah-pecah lagi, dikasih lagi tugas, dibagi-bagi lagi. Apa namanya di bawahnya? Kalau di Medan tidak ada RT RW, langsung namanya lingkungan. Apa namanya? Lingkungan 1, lingkungan 2, lingkungan 3. Siapa nama pemimpin dari lingkungan itu? Namanya adalah kepala KEM. Lingkungan. Sedangkan di kabupaten itu, di bawah desa itu karena luas sekali, dipecah-pecah lagi, biar enak pemerintahnya. Apa namanya? Ada namanya siapa yang memimpinnya? Kepala dusun. Beginilah kira-kira. Jadi presiden kalau ada berantem di sini, tetangga sama tetangga, dan presiden yang turun melapor itu. Siapa yang mengurus itu? Yang mengurus misalnya kau berantem sama tetanggamu, langsung presiden langsung ke situ. Yang paling dekat. Siapa yang paling dekat? Siapa yang paling dekat? Atau? Ya kan? Kemudian masalah-masalah pendataan warga negaramu, misalnya KK, KTP, nggak langsung kau ke kementerian mengurus itu. Kemana kau pergi yang paling dekat? Di sini dulu. Biasanya mereka antar ke kelurahan. Dari kelurahan diantar lagi ke kecamatan. Kalau sekarang sudah boleh ke pas, kamu langsung boleh ke Capil namanya. Biasanya kamu urusnya langsung ke sini, kecamatan. Kalau zaman dahulu harus melalui Kemdikbud dulu. Kasih berkasnya Kemdik yang antar ke kelurahan, Kemdik yang antar ke kecamatan. Kalau sekarang udah bisa bawa lebih cepat, ya kan? Jadi itulah fungsinya itu semua. Ada tugas-tugasnya. Misalnya kalau terjadi sebuah negara macam-macam sama negara kita, berarti kita perang atau tidak? Siapa yang memutuskan? Kepala lingkungan kan? Tidak. Siapa yang memutuskan? Camat kan untuk perang dengan Malaysia misalnya di Singapura? Tidak. Siapa yang memutuskan? Presiden. Ada tugas-tugas. Sama kan? Jadi semua itu dibuat supaya pekerjaan itu lebih teratur. Lebih teratur. Itulah yang namanya pekerjaan-pekerjaan itu disebut dengan tadi dekomposisi. Kemudian dibuat berurutan. Kerjanya itu disebut dengan algoritma. Kemudian memisah pilihan yang nggak penting itu disebut dengan apa lagi namanya tadi abstraksi, ya. Nah, model-model seperti inilah cara berpikir yang seperti untuk teratur, fokus, itulah yang disebut dengan cara berpikir komputasional. Oke, sekarang coba tugas untuk nanti coba dulu kamu buat dulu balik struktur dari pemerintahan tadi di dalam sebuah selembar kertas. Nanti ini satu grup, ini satu grup, maju satu-satu ke depan. Kamu maju ke depan, tidak. Cuma nanti kamu di depan itu buat siapa lurah, dibacakan presiden, susun satu orang, maka dia akan berdiri di sini kan, adalah presiden kami. Di bawahnya ada gubernur, tentukan satu orang. Susun namanya langsung. Misalnya si Benedik, ya kan? Kemudian dicatatnya siapa namanya? Baru sisanya yang ada di pemerintahan itulah yang sebagai warga. Paham kira-kira ya? Paham kira-kira? Jadi kita bermain peran, nanti presentasi di sini, susunannya kita susun kawan di sini,
Presiden, gubernur namanya langsung dia memerintah sebuah negara. Presiden itu menjelaskan. Kalau gubernur memerintah sebuah provinsi namanya Sianu, kan? Dia juga di bawahnya kecamatan memerintah sebuah kecamatan, dia seorang camat namanya ini. Nanti yang tidak masuk dalam struktural itu kita buat sebagai warga. Paham kira-kira? Oke, silakan bisa lembar kertas nanti maju dalam susun berdasarkan wilayah dan komunitas. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Inilah presiden kami adalah Justin. Tugas Justin adalah memerintah suatu negara. Gubernur kami adalah Benedict yang memerintahkan provinsi. Wali kota kami adalah Maria, memerintah kota. Camat kami adalah Darius, memerintah kecamatan. Lurah kami adalah Ogi, memerintah kelurahan. Lingkungan Kepling kami adalah Surya, yang memerintah sesuatu lingkungan. Warga kami adalah Yogis, mematuhi aturan yang berlaku di sesuatu negara atau provinsi tertentu. Sekian diskusi kami pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pembahasan kami. Presiden kami adalah Rafael. Tugasnya adalah memimpin suatu negara. Gubernur kami adalah Seri. Tugasnya memimpin provinsi. Wali kota kami adalah Desi. Tugasnya memimpin suatu kota di suatu daerah. Camat kami adalah Kasta, memimpin kecamatan di suatu daerah. Kepling kami adalah Rehan, memimpin lingkungan di suatu daerah. Warga kami adalah Nathan, tugasnya untuk mematuhi aturan yang ada. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Kecamatan memerintah sebuah kecamatan, dia seorang camat namanya ini. Nanti yang tidak masuk dalam struktural itu kita buat sebagai warga. Paham kira-kira? Oke, silakan bisa